Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofyana Ilmi Alif, NIM E2019-2147. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat berupa sehat. Dan tak lupa pula marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, di sini saya akan menganalisa 3 materi, yaitu pertama, materi tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang kedua, tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, serta uang dan fungsinya. Nah, ini merupakan salah satu tugas saya, yaitu tugas UTS yang telah diberi oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, langsung saja kita memulai video analisa 3 materi tersebut ya teman-teman. Analisa yang pertama yaitu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Jadi sebelum kita menganalisa tentang konsep dasar ekonomi Islam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Kita berbicara tentang konteks konsep dasar ekonomi Islam. Berbicara tentang ekonomi Islam. Jadi kita perlu tahu juga definisi dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu sebenarnya sama dengan ekonomi konvensional. Hanya saja untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya itu untuk mencapai falah. Apa sih falah itu? Falah itu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, untuk mencapai falah ini harus berprinsip pada nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Nah, Al-Quran, Ijma', As-Sunnah, dan Qiyas itu merupakan sumber hukum ekonomi Islam. Di dalam materi tentang konsep dasar ekonomi Islam juga membahas tentang perbedaan dari ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis dari berbagai macam sudut pandang. Juga membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Ada tauhid, ada al-siddiq dan amanah, ada saling mengakui hak milik individu dan hak milik umum, al-adalah, al-tawazun, serta al-ta'awun. Juga di dalam materi tentang konsep dasar ekonomi Islam membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam itu harus bebas dari yang namanya maghrib. Maghrib itu singkatan dari maisir, gharar, dan riba. Maisir itu seperti judi, kalau gharar itu seperti tipu menipu, kalau riba itu seperti bunga. Serta di dalamnya juga membahas karakteristik dari ekonomi Islam. Dari materi konsep dasar ekonomi Islam, saya bisa menganalisa kalau masih banyak para pelaku ekonom yang belum berprinsip pada sumber hukum ekonomi Islam. Tadi sumber hukum ekonomi Islam itu kan ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas kan. Juga masih banyak para pelaku ekonom yang tidak menerapkan dasar-dasar ekonomi Islam. Di dalam pembahasan tentang konsep dasar ekonomi Islam, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu menjauhi yang namanya maghrib. Maghrib itu kan singkatan dari maisir, gharar, dan riba. Tetapi juga masih banyak para pelaku ekonom yang menerapkan 3 prinsip tersebut. Jika berbicara tentang riba, dan kita sebagai ekonom Islam, sebenarnya riba di suatu bank syariah itu secara teori kan tidak diperbolehkan. Tetapi nyatanya dalam praktik masih ada penerapan riba. Nah, walau tidak sebanyak bank konvensional. Dan di setiap akhir bulan, bank syariah itu ada rapat yang dihadiri oleh DPS. DPS itu Dewan Pengawas Syariah. Jadi, jika ada suatu bank syariah yang berlebihan dalam melakukan riba, bank tersebut akan ditutup. Jadi pada intinya, seharusnya kita itu harus tetap berprinsip dan berpatokan pada syariah, agar apapun yang kita kerjakan selalu mendapatkan berkah dan maslahah.
Analisa yang kedua yaitu tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelum kita menganalisa materi tersebut, kita perlu tahu definisi dari pengangguran. Nah, pengangguran itu merupakan orang yang masuk ke dalam angkatan kerja. Angkatan kerja itu yang memasuki umur 15 sampai 64 tahun, yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Nah, di dalam materi tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam juga membahas pembagian macam-macam dan jenis-jenis dari pengangguran, membahas penyebab dari pengangguran, serta membahas dampak dan solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dari materi tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, saya bisa menganalisa pada realitanya pengangguran di Indonesia itu masih sangat banyak. Mungkin dengan adanya beberapa solusi tentang pengangguran bisa meminimalisasi pengangguran serta dampaknya. Tetapi percuma atau sia-sia sebenarnya jika pemerintah itu sudah memberi solusi seperti dengan membuka lapangan pekerjaan, tetapi dari orang-orang tersebut tidak ada niat untuk bekerja atau mencoba lapangan kerja tersebut. Jadi pada intinya dengan adanya solusi tersebut kembali lagi pada diri kita sendiri atau orang yang akan mencari pekerjaan, apakah mempunyai semangat untuk bekerja atau tidak. Nah, jika berbicara tentang pengangguran yang dikarenakan di PHK, sebenarnya bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan berwirausaha. Nah, kita ini kan berbicara tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi, bisa berwirausaha dalam bentuk apapun, asalkan di dalamnya itu selalu memasukkan unsur berkah, maslahah, serta falah. Analisa yang ketiga yaitu tentang uang dan fungsinya. Sebelum kita menganalisa lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari uang. Jadi uang itu merupakan suatu benda yang digunakan oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Nah, di dalam materi tentang uang dan fungsinya itu membahas pembagian dari jenis-jenis uang, membahas tentang fungsi asli uang, membahas tentang fungsi turunan uang, serta membahas fungsi uang menurut ekonomi Islam. Nah, dari materi uang dan fungsinya yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, saya bisa menganalisa. Saat ini masih banyak orang yang salah dalam mengalokasikan uang atau hartanya. Masih banyak juga orang yang menimbun uang. Jadi, bukan menimbun uang untuk berinvestasi yang baik, melainkan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi yang dilarang, seperti judi, rentenir, dan lain-lain. Sebenarnya, uang tersebut harus benar-benar dialokasikan dengan baik dan mengalir. Contohnya itu seperti kita bersedekah, zakat, dan berinvestasi untuk suatu bisnis yang baik, sehingga uang yang kita miliki senantiasa berkah. Sekian video tugas UTS menganalisa 3 materi tentang konsep dasar ekonomi Islam, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, serta uang dan fungsinya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.